Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sulika Indriani NIM 04, Yatin Ekowati NIM 16, Lutfita Aisyatul Wafirah NIM 19, dan Nila Lailatul Mukarromah NIM 21. Nah, di sini kami akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami mengenai motivasi belajar. Langsung saja. Yang pertama, pengertian motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Pendapat yang sama pun diungkapkan oleh Muhyiddin Syah yang menegaskan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang ada di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat dicapai. Nah, di sini dapat disimpulkan pengertian dari motivasi belajar ialah serangkaian dorongan atau daya penggerak yang berasal dari dalam diri sendiri maupun dari luar untuk melakukan aktivitas belajar. Nah, sehingga akan menimbulkan perubahan apa yang menjadi tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Selanjutnya, motivasi dari belajar adalah yang pertama, mendorong timbulnya suatu kelakuan atau suatu perbuatan. Nah, siswa awalnya tidak mempunyai keinginan untuk belajar. Nah, kemudian terdorong oleh rasa ingin tahu siswa mengenai berbagai macam ilmu pengetahuan. Dengan rasa ingin tahunya ini, siswa terdorong untuk belajar. Nah, yang kedua, sebagai pengarah, motivasi mengarahkan perbuatan kecapaian tujuan yang diinginkan. Nah, motivasi akan mengarahkan siswa pada perbuatan-perbuatan yang mendukung pada pencapaian tujuan siswa, sedangkan perbuatan-perbuatan yang kurang mendukung akan dikesampingkan. Nah, yang ketiga, motivasi belajar sebagai penggerak. Nah, motivasi belajar sebagai penggerak merupakan motivasi yang diibaratkan sebagai sebuah mesin pada suatu mobil. Jika mesin baik, maka mobil akan melaju dengan cepat. Jika motivasi belajar siswa besar, maka hasil belajar yang didapat pun akan baik dan maksimal. Nah, selanjutnya, macam-macam belajar akan disampaikan oleh Saudari Yatin Ekawati. Saya Yatin Ekawati NIM 16. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Indri. Untuk poin ketiga tentang macam-macam motivasi belajar. Macam-macam motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Menurut Syaiful Bahri Jamarah, motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Menurut A.M. Sardiman, motivasi intrinsik adalah motivasi-motivasi yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Menurut Sobri Sutikno, mengartikan motivasi intrinsik sebagai motivasi yang timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri atau tujuan itu sendiri. Misalnya, seorang murid akan tetap mempelajari suatu mata pelajaran dengan giat, meskipun saat itu tidak sedang musim ujian dan sama sekali tidak ada paksaan belajar dari siapapun. Hal di atas sesuai dengan pernyataan John W. Santrock. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Menurut A.M. Sardiman, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Menurut Rosjidan, menganggap motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang tujuan-tujuannya terletak di luar pengetahuan, yakni tidak terkandung di dalam perbuatan itu sendiri. Menurut Sobri Sutikno, berpendapat
bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan keadaan demikian seseorang mau melakukan sesuatu. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya yaitu siswa yang berangkat sekolah hanya karena takut dimarahi ibunya. Selanjutnya, untuk poin keempat, membahas tentang komponen motivasi belajar. Komponen motivasi belajar. Menurut Sondang P. Siagian, komponen motivasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, upaya pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasional. Tersirat pada pandangan ini ialah bahwa dalam tujuan dan sasaran organisasi telah tercakup tujuan dan sasaran pribadi para anggota organisasi yang diberi organisasi tersebut. Secara populer, dapat dikatakan bahwa pemberian motivasi hanya akan efektif apabila dalam diri para bawahan yang digerakkan itu terdapat keyakinan bahwa dengan tercapainya tujuan dan berbagai sasaran organisasi tujuan pribadi pun akan ikut pula tercapai. Hal ini sangat penting untuk mendapat perhatian karena seperti dimaklumi, pendorong utama dan pertama bagi seseorang untuk memasuki organisasi tertentu. Yang kedua, usaha tertentu sebagai akibat motivasi. Artinya, motivasi merupakan proses keterkaitan antara usaha dan pemuasan kebutuhan tertentu. Dengan perkataan lain, motivasi merupakan kesediaan untuk mengerahkan usaha tingkat tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Akan tetapi, kesediaan mengerahkan usaha itu sangat tergantung pada kemampuan seseorang untuk memuaskan berbagai kebutuhannya. Usaha merupakan ukuran intensitas kemauan seseorang. Apabila seseorang termotivasikan, yang bersangkutan akan berusaha keras untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, kebutuhan. Suatu pemahaman teori motivasi dan aplikasinya yang dimaksud dengan kebutuhan ialah keadaan internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. Artinya, suatu kebutuhan yang belum terpuaskan menciptakan ketegangan yang pada gilirannya menimbulkan dorongan tertentu dalam diri seseorang. Dapat dikatakan bahwa seseorang pekerja yang termotivasikan sesungguhnya berada pada suasana ketegangan. Cara untuk menghilangkan ketegangan itu mereka melakukan usaha tertentu. Menurut pengertian di atas, terlihat pula bahwa motivasi dapat bersumber dari dalam diri seseorang yang sering dikenal dengan istilah motivasi internal atau motivasi intrinsik. Akan tetapi dapat pula bersumber dari luar diri orang yang bersangkutan yang dikenal dengan istilah motivasi eksternal atau ekstrinsik. Selanjutnya, poin kelima tentang prinsip-prinsip motivasi belajar akan dijelaskan oleh Mbak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lutfita Isyatul Wafiroh akan mencoba untuk menjelaskan mengenai prinsip-prinsip motivasi belajar dan bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama, prinsip-prinsip motivasi belajar. Prinsip yang pertama yakni motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Setiap peserta didik mempunyai minat pada bidang tertentu, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jika peserta didik itu memiliki minat pada bidang tertentu, maka peserta didik itu akan memiliki motivasi
yang mendorongnya untuk mewujudkan minatnya tersebut. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi dari dirinya sendiri. Apabila seorang peserta didik itu memiliki motivasi intrinsik yang tinggi seperti giat belajar, sadar terhadap pentingnya belajar, maka peserta didik ini akan lebih mudah menerima pembelajaran dari guru. Lain halnya apabila si peserta didik ini tidak memiliki motivasi intrinsik. Apabila si peserta didik ini tidak memiliki motivasi intrinsik, maka si peserta didik ini butuh motivasi ekstrinsik dari pihak luar seperti guru, teman, dan keluarga. Peran guru, teman, dan keluarga ini adalah untuk membangkitkan atau meningkatkan minatnya terhadap kegiatan belajar. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Kebanyakan dari orang pasti akan suka dengan pujian daripada hukuman. Seperti peserta didik juga. Mereka akan lebih senang terhadap pujian karena dapat meningkatkan atau menumbuhkan prestasi atau hasil karyanya menjadi yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Dengan bantuan seorang pendidik, peserta didik dapat menjadi semangat dan giat belajar dalam memenuhi kebutuhannya demi memuaskan ingin tahuannya terhadap sesuatu. Dan yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Siswa yang mempunyai motivasi belajar selalu yakin dapat menyelesaikan setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk motivasi belajar. Yang pertama, memberi nilai hasil aktivitas belajar. Maksudnya adalah memberi nilai terhadap hasil aktivitas belajar peserta didik. Dengan adanya pemberian nilai ini, seorang peserta didik dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi belajar mereka. Dan selanjutnya adalah memberi hadiah sebagai penghargaan. Maksudnya adalah memberikan sesuatu sebagai hadiah terhadap hasil aktivitas belajar peserta didik. Dan yang ketiga, kompetisi sebagai alat motivasi. Kompetisi maksudnya adalah peserta didik atau guru yang sebagai fasilitator akan menggiring motivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan berkelompok guna menciptakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat terbangun motivasinya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya, ketika pelajar A melihat pelajar B yang lebih aktif belajar. Hal ini tentunya dapat menyadarkan pelajar A untuk dapat lebih baik, bahkan meniru si pelajar B tersebut. Dan yang selanjutnya adalah ego involvement, yakni menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya tugas dan menerima tugas tersebut sebagai suatu tantangan. Dengan adanya tantangan ini, peserta didik dapat lebih semangat dan berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas tersebut. Dan selanjutnya adalah memberi ulangan. Ulangan dapat memotivasi peserta didik lebih giat lagi dalam belajar. Maaf untuk di layar saya salah. Yang betul adalah memberi ulangan.
Dan selanjutnya adalah mengetahui hasil belajar. Dengan mengetahui hasil belajar, peserta didik akan berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan hasil belajarnya. Dan selanjutnya adalah pujian. Pujian dapat meningkatkan semangat dalam meningkatkan kegiatan belajar. Dan ada hukuman. Hukuman yang diberikan adalah berupa hukuman yang mendidik dan bertujuan memperbaiki sikap dan perbuatan peserta didik. Dan yang terakhir adalah peserta minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap sesuatu pasti akan memiliki motivasi untuk mewujudkan minatnya tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nila Lailatul Mukaromah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nila Lailatul Mukaromah, NIM 21. Oke, di sini saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, ada cita-cita atau aspirasi. Nah, cita-cita atau aspirasi ini merupakan suatu target yang ingin dicapai. Nah, penentuan target ini bagi setiap siswa itu tidak sama. Jadi, terkadang antara siswa A dan siswa B ini berbeda. Misalnya, siswa A, dia ingin belajar karena ingin mendapatkan beasiswa. Sedangkan siswa B ingin belajar karena dia ingin membahagiakan kedua orang tuanya, dan lain-lain. Nah, target ini diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung makna bagi seseorang. Oke, nah untuk selanjutnya ada kemampuan belajar. Dalam belajar dibutuhkan berbagai kemampuan. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri siswa. Misalnya, dari pengamatan, kemudian perhatian siswa, daya ingatnya, kemudian fantasi dari siswa tersebut. Ini berbeda-beda. Selanjutnya ada kondisi siswa. Nah, kondisi siswa yang mempengaruhi motivasi belajar berkaitan dengan kondisi fisik dan juga kondisi psikologis. Nah, tetapi biasanya guru ini lebih cepat melihat kondisi fisik karena lebih jelas menunjukkan gejalanya daripada kondisi psikologis. Misalnya, siswa yang terlihat lesu, kemudian mengantuk. Nah, ini kemungkinan disebabkan waktu berangkat sekolah ia tidak sarapan, mungkin juga karena malam harinya ia begadang dan mungkin dia sedang sakit atau yang lainnya. Selanjutnya, ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini merupakan unsur-unsur dari luar diri siswa, yaitu misalnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Bagi guru, hal ini sangat penting karena guru terlibat langsung dalam pembelajaran siswa. Guru juga harus berusaha mengelola kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga dapat memotivasi belajar siswa. Oke, selanjutnya unsur-unsur dinamis dalam belajar. Unsur-unsur dinamis dalam belajar ini merupakan unsur yang keberadaannya dalam proses belajar ini tidak stabil, kadang-kadang kuat, kadang-kadang juga lemah, bahkan bisa jadi hilang. Ini misalnya kayak keadaan emosi, kemudian gairah belajar, situasi dalam belajar, dan lain-lain. Ini bisa juga terkadang juga emosi siswa ini stabil, kadang emosi siswa ini sedang marah, sedih atau yang lain. Ini tidak bisa konsisten, tergantung dari siswa tersebut. Oke, selanjutnya upaya guru membelajarkan siswa. Upaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana guru mempersiapkan diri dalam membelajarkan siswa. Mulai dari penguasaan materi, cara penyampaian, cara bagaimana menarik perhatian siswa, kemudian mengevaluasi belajar siswa. Apakah siswa ini mampu menyerap dengan baik materi yang telah diajarkan tadi, dan lain-lain. Oke, selanjutnya
mengenai upaya meningkatkan motivasi belajar. Oke. Yang pertama, ada mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip belajar. Ada beberapa prinsip yang terkait dalam proses belajar, misalnya perhatian siswa, keaktifan siswa, keterlibatan langsung siswa, materi pelajaran yang merangsang, dan lain-lain. Nah, agar motivasi belajar siswa ini meningkat, hendaknya guru berusaha menciptakan situasi kelas yang kondusif, sehingga perhatian, keterlibatan siswa, dan lain-lain yang termasuk dalam prinsip belajar ini dapat berfungsi secara optimal. Salah satu cara agar kelas dapat kondusif dari pengalaman saya, yaitu yang terpenting adalah vokal kita, vokal sebagai guru. Vokalnya itu harus terdengar sampai ke seluruh ruangan. Jadi otomatis siswa itu nanti dapat fokus ke kita. Itu kalau dari pengalaman saya sendiri. Oke, ada juga mungkin dengan cara-cara yang lain, mungkin dengan kayak memberi gambar-gambar agar siswa ini dapat fokus. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, untuk yang kedua, mengoptimalkan unsur-unsur dinamis dalam belajar. Nah, unsur-unsur dinamis dalam belajar ini maksudnya adalah unsur-unsur yang keberadaannya dapat berubah-ubah. Dari tidak ada menjadi ada, dan dari keadaan lemah menjadi menguat. Unsur-unsur ini meliputi bahan mengajar dan upaya pengadaannya, alat bantu mengajar dan upaya pengadaannya, suasana belajar dan upaya pengembangannya, kondisi siswa dan upaya penyiapannya. Jadi ini istilahnya dapat menstabilkan, dapat memperkuat proses belajar mengajar itu tadi. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Siswa ini lebih senang mempelajari materi pelajaran yang baru apabila siswa mempunyai latar belakang untuk mempelajari materi baru tersebut. Oleh karena itu, guru harus pandai memilih contoh-contoh untuk menjelaskan suatu konsep baru. Contoh-contoh ini hendaknya banyak terdapat di lingkungan siswa. Jadi, kita bisa dengan cara memberikan contoh-contoh langsung penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, siswa itu lebih mudah menangkap apa isi materi tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Mengembangkan cita-cita atau aspirasi siswa. Setiap siswa ini pasti memiliki cita-cita dalam belajar, namun tidak semua siswa dapat mencapai kesuksesan tersebut. Kesuksesan biasanya dapat meningkatkan aspirasi, dan kegagalan mengakibatkan aspirasi ini menjadi rendah. Nah, untuk meningkatkan aspirasi ini, hendaknya guru tidak menjadikan siswa selalu gagal. Kegagalan yang berkepanjangan menyebabkan siswa menjadi tidak bergairah dalam mencapai cita-citanya. Sebaiknya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merumuskan tujuan belajar yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga motivasi mereka untuk mencapai tujuan itu lebih kuat. Jadi, guru juga harus paham, oh ini siswanya baru paham sampai mana. Berarti nanti guru juga harus benar-benar mengetahui materi yang disampaikan itu apakah sudah dikuasai atau belum. Jadi jangan langsung udah muridnya paham nggak paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, itu nanti akan menyebabkan siswa ini menjadi malas dan tidak bergairah lagi dalam belajar karena mungkin sudah bosan, sudah tidak paham, seperti itu. Jadi, motivasi ini mempunyai peranan yang sangat-sangat penting dalam aktivitas belajar siswa. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Dan tidak ada motivasi belajar, berarti tidak ada kegiatan belajar. Seperti itu. Nah, mungkin cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.